Shalom semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Statistik Penelitian Pendidikan, dan pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek mini riset kami yang berjudul Perbandingan Intensitas Tidur Mahasiswa TISI Angkatan 2019 sebelum dan sesudah pembelajaran online. Kami terdiri dari saya sendiri, Evi Yunita Syanturi, dan 3 teman saya, Diki Hahutan Sitinjak, John Gabriel Tambunan, dan Marito Gultom. Selamat menyaksikan. Yang menjadi latar belakang dari penelitian kami adalah di mana kita ketahui COVID-19 yang melanda seluruh dunia dan mempengaruhi segala aspek kehidupan kita termasuk dunia pendidikan. Di mana sebelum COVID-19 kegiatan perkuliahan, asrama, kegiatan lainnya seperti pelayanan, devosi, dan kegiatan yang bersifat mandatori itu dilakukan secara tatap muka. Namun karena COVID-19, mahasiswa TISI UPH dipulangkan ke rumah mereka masing-masing dan pembelajaran dilakukan secara daring. Dan kegiatan perkuliahan dan organisasi serta posisi kita sebagai anak di dalam keluarga mempengaruhi pola tidur kita. Jadi kami penulis ingin melihat perbedaan intensitas tidur mahasiswa sebelum dan sesudah pembelajaran online. Adapun rumusan masalahnya bahwa apakah ada perbedaan intensitas tidur mahasiswa sebelum dan sesudah pembelajaran online? Adapun tujuan penelitian yang kami lakukan adalah untuk melihat perbedaan intensitas tidur mahasiswa kohort 2019 sebelum dan sesudah pembelajaran online. Dan metode penelitian yang kami lakukan adalah metode yang menggunakan kuantitatif. Dan pengumpulan data yang kami lakukan yaitu dengan membagikan Google Form dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Dan yang menjadi populasi dari penelitian kami adalah mahasiswa TISI 2019 dan sampelnya adalah 60 mahasiswa TISI 2019. Hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa ada perbedaan intensitas tidur mahasiswa TISI sebelum dan sesudah pembelajaran online. Baik, kita akan masuk ke bagian landasan teori. Nah, jadi mahasiswa pada umumnya itu memiliki banyak kegiatan sehingga pola tidur atau jam tidur dari setiap mahasiswa itu bisa saja terganggu. Nah, jam tidur ideal bagi kita itu dapat meningkatkan produktivitas kita dan berpengaruh baik terhadap kesehatan kita. Dan sebaliknya juga, jam tidur yang kurang ideal atau tidak cukup akan berpengaruh buruk kepada kesehatan kita dan juga menurunkan produktivitas kita. Nah, saat ini saya akan menjelaskan jam tidur ideal bagi setiap individu menurut kelompok usia. Nah, yang pertama, bayi baru lahir membutuhkan 14 sampai 17 jam sehari untuk tidur. Bayi 1 tahun membutuhkan 14 jam sehari. Anak berusia 2 tahun membutuhkan 12 sampai 14 jam sehari. Anak berusia 3 sampai 5 tahun membutuhkan 10 sampai 13 jam sehari. Anak berusia 6 sampai 13 tahun membutuhkan 9 sampai 11 jam sehari. Remaja yang berusia 14 sampai 17 tahun membutuhkan waktu 8 sampai 10 jam sehari, dan orang dewasa membutuhkan waktu 7 sampai 9 jam sehari. Nah, mahasiswa TISI yang diteliti oleh kelompok kami itu membutuhkan jam tidur sekitar 7 sampai 9 jam sehari karena masuk ke dalam kelompok orang dewasa. Namun, karena banyaknya kegiatan yang dilakukan atau aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa TISI, baik selama pembelajaran tatap muka maupun selama pembelajaran online, mempengaruhi pola tidurnya. Selama pembelajaran online, mahasiswa TISI yang kami teliti memiliki aktivitas, kegiatan, dan tanggung jawab yang bertambah karena memiliki tanggung jawab lebih sebagai mahasiswa dan juga sebagai seorang anak. Nah, banyaknya aktivitas yang dimiliki mengganggu pola tidur yang dimiliki oleh mahasiswa TISI. Yang ketiga, hasil analisis dan pembahasan. Yang pertama, teknik sampling. Pada penelitian kali ini, kelompok kami menggunakan teknik sampling random sederhana, yang mana kami membuat berupa kuesioner di dalam Google Form yang kami sebarkan kepada seluruh mahasiswa angkatan 2019. Nah, dari keseluruhan partisipan, kelompok memilih sebanyak 60 partisipan.
Selanjutnya masuk kepada pemusatan data dan penyebaran data. Nah, kali ini kelompok kami mengambil masing-masing dari pemusatan dan penyebaran data, yaitu dari data sebelum dan saat online learning. Yang pertama, rata-rata atau mean dari sebelum online learning adalah 6,4 jam, sedangkan saat online learning adalah 6,2 jam. Begitu juga dengan median sebelum dan sesudah online learning sama, yaitu 6 jam. Kemudian modus dari sebelum online learning adalah 6 jam, dan sesudah online learning adalah 6 jam. Kemudian data yang paling kecil adalah 4 dan data yang paling kecil di sebelum dan sesudah sama, yaitu 4 jam. Kemudian data yang paling besar atau nilai maksimumnya adalah 11 jam. Dan itu sama sebelum dan saat online learning. Nah, begitu juga dengan simpangan rata-rata sebelum online learning adalah 0,94 dan saat online learning adalah 1,34. Nah, yang kedua, kita masuk kepada penyebaran data. Nah, yang pertama, range. Range dari data sebelum online learning adalah 7 jam, dan sesudah atau saat online learning juga 7 jam. Kemudian, kuartil pertama dari data sebelum online learning adalah 6 jam, dan saat online learning adalah 5 jam. Nah, kuartil kedua atau median dari sebelum online learning adalah 6 jam, dan saat online learning juga 6 jam. Sedangkan kuartil ketiga dari data sebelum online learning dan saat online learning sama, yaitu 7 jam. Nah, selanjutnya standar deviasi dari data sebelum online learning adalah 1,26 dan saat online learning adalah 1,8. Nah, kemudian variansi dari data sebelum adalah 1,6 dan data saat online learning adalah 3,28. Nah, jadi kami simpulkan berdasarkan pemusatan dan penyebaran data bahwa data sebelum online learning lebih bersifat homogen, atau dengan kata lain, data saat online learning lebih bersifat heterogen, lebih bervariasi. Dan pemusatan data ada dan dapat kita lihat melalui mean atau rata-rata, median, ataupun modus dari kedua data tersebut. Berdasarkan dari data yang sudah kami kumpulkan, yaitu data intensitas tidur mahasiswa sebelum dan sesudah online learning, kami melakukan analisis data. Terdapat 3 jenis analisis data yang kami lakukan. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji homogenitas. Dan yang ketiga, uji hipotesis dengan uji yang kami lakukan nantinya. Nah, yang pertama, kami melakukan uji normalitas. Uji normalitas ini untuk melihat apakah data yang kami kumpulkan tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, dengan mencari nilai Lilliefors, nilai L-nya. Nah, di sini kami menemukan bahwa nilai L hitung itu lebih besar daripada L tabel. Artinya apa? Artinya adalah bahwa data yang kami kumpulkan tersebut tidak berdistribusi normal. Artinya distribusinya tidak normal. Nah, kemudian yang kedua kami menguji homogenitas data, yaitu dengan mencari nilai F-nya. Nah, di dalam analisis ini, kami menemukan bahwa nilai F hitung itu lebih besar dari F tabel. Akibatnya apa? Nilai F hitung berada di daerah penolakan, sama seperti nilai L tadi di uji normalitas, berada di daerah penolakan. Akibatnya adalah data yang kami kumpulkan ternyata tidak homogen. Oleh sebab itu, kami melakukan uji analisis data dengan metode non-parametrik. Metode yang kami gunakan adalah metode Mann-Whitney. Nah, dengan metode ini kami mencari hubungan dari p-value dengan signifikansi dari data kami, yaitu 0,05. Nah, di sini kami mendapatkan bahwa nilai p-value itu lebih kecil dari nilai signifikansinya. Akibatnya adalah bahwa H0-nya diterima, yaitu H0 adalah adanya hubungan pembelajaran online terhadap tidur mahasiswa. H1 adalah tidak ada hubungan antara pembelajaran online dengan intensitas tidur mahasiswa. Nah, di sini kami mendapatkan ada hubungan pembelajaran online terhadap intensitas tidur mahasiswa. Kami dari kelompok 7 telah mempresentasikan hasil mini riset kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.